Puji syukur kepada Tuhan kita boleh kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kau senantiasa memberikan kami yang terbaik, hari yang baik, dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan itu semua adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan hari ini, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan dengan baik dan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memohon. Amin. Saudara sekalian, bahasan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-18. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua, setelah itu 6b, 13b, dan juga 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. 6b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 13b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 14, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Sekalian, klub Barcelona dalam 1,5 dekade terakhir ini adalah klub yang banyak meraup kemenangan, banyak meraup piala. Dan itu semua dikarenakan ada kontribusi dari pemain-pemainnya. Dan salah satu pemain yang paling menonjol adalah Lionel Messi. Hanya sayang, 6 bulan kurang lebih yang lalu, Lionel Messi kemudian pindah ke klub di Paris, Prancis. Dan setelah itu kemenangan menjauh dari klub Barcelona. Messi yang seringkali diidentikan dengan julukan The Messiah, atau seorang yang diurapi, seorang yang seringkali menjadi juru selamat klub, ternyata sudah tidak bisa memberikan kemenangan kepada Barcelona. Sekarang untuk apa saya mengulas ini? Saya ingin mengajak kita untuk melihat Barcelona yang dulu banyak mendapatkan kemenangan karena peran Messi, tetapi selepas Messi tidak ada, ternyata Barcelona tidak seperkasa dahulu. Tetapi ini berbeda, saudara sekalian, dengan apa yang dialami oleh Daud. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Israel mengalami kemenangan-kemenangan di dalam pimpinan Raja Daud dikarenakan Allah. Daud bisa mengalahkan Filistin, menguasai daerahnya, bisa menguasai Moab, sehingga Raja Moab harus memberikan upeti, mengalahkan Amon, mengalahkan Edom, mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan itu semua karena Allah. Ini ditegaskan 2 kali di ayat 6b dan 13b. Ketika satu pernyataan diulang, berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang penting di dalam firman Tuhan. Dan pernyataan itu menegaskan bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi bukan karena peran Daud sebagai seorang raja, bukan karena Daud memiliki panglima-panglima yang hebat, bukan karena Daud memiliki tentara-tentara yang luar biasa, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kemanapun ia pergi. Jadi peran Tuhanlah yang terpenting di sini. So sekalian, mengapa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan? Beberapa komentator mengatakan itu untuk membantu agar Daud boleh mendirikan, membangun satu kondisi yang aman dengan kerajaan yang kokoh, menjadi modal bagi pembangunan bait Allah di kemudian hari oleh anaknya Salomo, dan juga menciptakan kedamaian
sehingga raja-raja, kerajaan-kerajaan di sekitarnya tidak mengganggu proses pembangunan bait Allah. Dan memang rencana Tuhan luar biasa. Ketika Daud mengerjakan rancangan Tuhan, maka Tuhan membuat itu semua berhasil, mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Dan faktor Tuhan inilah yang sangat mendukung. Sehingga ketika Daud juga menyusun pemerintahannya, dia menempatkan orang-orang yang tepat, yang mendukung agar ia bisa menggenapkan rancangan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita belajar dari apa yang terjadi, apa yang Daud alami, kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan peperangannya, maka saya pun percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan, kuasa untuk menjalani hidup dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan di dalam hidup kita. Hari demi hari kita pasti akan mengalami tantangan-tantangan itu. Bahkan mungkin pergumulan, masalah. Tetapi kunci daripada kemenangan adalah ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Ketika kita tahu apa agenda Tuhan di dalam hidup kita, maka ketika kita berjalan setia di dalamnya, Dia yang akan memimpin dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan dan nantikanlah Tuhan berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita untuk menggenapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari ini bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami, karena Engkau memberikan kami kekuatan, kuasa untuk kami jalani setiap aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai, dan Tuhan setia bersama dengan kami. Sehingga yang kami jalani bisa berhasil, bisa membuahkan yang terbaik bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja kami. Karena hanya ada Tuhan yang memberikan itu kepada kami semua. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa melekat kepadamu di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Dalam Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.